bosku, para pekerja sedang membersihkan material longsor. Ya bosku, sudah ada air, jalan air tuh bosku. Ups, awas. Ini dia tiang pancang yang ditanam di Batu Jomba bosku. Dan ini ekskavator Vibro Hammer sudah terparkir mengarah ke Medan. Oke, ini kendaraan pribadi mencoba melintasi portal Batu Jomba bosku. Portalnya ini cukup portal termahal nih bosku, mahal nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bosku, kembali lagi di channel Dedi Herianto yang terus mengupdate kondisi jalan-jalan ekstrim yang ada di wilayah Tapanuli Selatan. Pada Rabu 26 Februari 2025 saya sedang berada di lokasi tanjakan Batu Jomba. Saat ini para pekerja sedang membersihkan material bekas longsoran batu-batu besarnya bosku secara manual. Sementara itu bukit yang longsor ini masih mengancam bosku, karena belum ada dilakukan pembersihan material yang di atas. Ini hanya menunggu cuaca hujan aja bosku. Ini dia bosku, bisa kita lihat. Dan ini para pekerja sedang membersihkan ataupun menghancurkan batu bekas longsoran ini bosku. Halo bosku, sebelum tonton video ini tidak ada salahnya Anda untuk mengaktifkan lonceng notifikasinya agar Anda dapat terus mengupdate info terbaru kondisi perbaikan Jalan Nasional Batu Jomba. Ini dia bosku. Batunya telah dipecahi bosku. Ya, pecahkan bosku. Mau minggirkannya harus dipecahkan bosku, manual bosku. Seperti ini penampakan kondisi bekas material bekas longsoran bosku. Sementara itu cuaca kembali mendung di daerah Batu Jomba bosku.
Ya bosku, sudah berhasil dipecahkan bosku, tinggal diangkat ke atas. Kemana Rosi Dolai? Ngapain? Di sini juga. Iya, berhasil. Dan seperti inilah penampakan bukit bekas longsoran ini bosku. Sementara cuaca mulai gelap di Batu Jombah, dikhawatirkan jika terjadi hujan, material yang ada di atas itu bisa mengancam pengendara bosku. Cadas nih bosku, ini sudah dipecah. Seperti ini penampakannya bosku. Sementara itu seperti inilah penampakan bukit yang bekas longsoran, dan ini material longsorannya bosku. Dan seperti inilah kondisinya saat cuaca sebelum hujan bosku. Cuaca di Batu Jombah sudah mendung bosku. Para pekerja sedang membersihkan material longsor secara manual nih bosku, pembersihannya bosku. Ya bosku, proses pembersihannya bosku. Dan ini longsoran terjadi pagi tadi bosku. Ya bisa dikatakan dini hari lah bosku. Ya bosku, sudah ada air, jalan air tuh bosku. Ini dia. Ups. Jangan situ kalian Jen. Jen mulai tuh Jen. Ups. Awas. Bosku, seperti ini penampakan Jalan Nasional Batu Jombah dan Bukit Batu Jombah bosku.
belum ada pembersihan material longsor yang di atas bosku. Sementara jalan air mulai ada, meski cuaca belum lagi hujan bosku. Ya bosku, cuaca gerimis mulai terjadi. Ini sangat membahayakan bagi para pengguna jalan bosku. Iya, iya, longsor-longsor kecil, erosi sudah terjadi bosku. Ini dia bosku. Wait, semakin deras hujannya bosku. Ya bosku, hujan sudah terjadi di Batu Jomba. Apakah bukit ini masih rawan atau tidak? Nanti sama-sama kita saksikan bosku. Ya, sudah mulai agak deras hujannya. Ya, seperti ini penampakannya bosku. L300 versus Traga saat melintasi tanjakan Batu Jomba bosku. Kita tengok getarannya bosku. Oke bosku, ini kendaraan daerah Medan tujuan Padang Seribuan bosku. Ups. Gigi satu bosku. Ya bosku, hujan telah reda. Hanya gerimis tadi bosku. Oh, turun material kecil bosku. Ya bosku, sementara itu sampai hari ini belum ada pekerjaan pemancangan paku bumi. Bahkan bisa kita lihat 2 batang pipa pancang yang dipasang belum masuk sedalam 8 meter dan 11 meter. Yang ada di sana kemarin sudah dicabut bosku. Dan jadi total yang pancang yang dibuat di Batu Jomba baru 31 bosku. Sementara sisanya sekitar 31 lagi. Ini dia bosku penampakan besinya. Sebagian besinya di atas bosku. Ini dia tiang pancang yang sudah terpasang bosku. Ini di bawah ini berarti ada 19 titik. Di atas ada sekitar 12 titik bosku dengan total keseluruhan 31. Sementara itu ini dia bekas penampakan longsor yang terjadi dini hari tadi di tanjakan Batu Jomba bosku. Seperti ini penampakan titik longsor yang masih mengancam bosku. Tuh tengok tuh bosku.
masih ada bebatuan di atasnya bosku, masih mengancam jika musim penghujan tiba. Jadi diharap para pengendara yang akan melintasi Batu Jomba harus ekstra hati-hati. Dan ini adalah material longsorannya bosku. Ini dia batu-batunya bosku. Nah, ini batu yang cukup besar bosku. Itu cukup besar batunya bosku. Dan ini material batunya juga bosku. Bekas longsoran. Ini dia bosku. Itu lagi bosku. Dan batu yang di atas itu juga masih mengancam bosku. Ini bosku, batu-batu yang atas ini bosku. Nah itu. Begitu juga di atas itu bosku. Itu juga masih mengancam bosku. Ini sudah terpinggir deh bosku. Nah ini itu dia bosku penampakan bukitnya. Para konten kreator nekat naik ke atas untuk melihat kondisi bukitnya bosku. Dan ini material yang belum turun bosku. Dikhawatirkan jika hujan, bebatuan dan tanah ini akan terjadi longsoran kembali bosku. Karena ancaman longsor susulan jika tidak dibersihkan masih bisa terjadi bosku. Saat ini mobil minibus melintasi tanjakan Batu Jomba, dan seperti itu penampakan bukitnya bosku. Dan ini dia tiang panjang yang ditanam di Batu Jomba bosku. Kita belum tahu kapan pemanjangan paku bumi ini akan dilanjutkan, karena Vibro Hammer telah parkir di bawah dan akan segera pulang bosku. Ini dia penampakannya bosku. Totalnya ada 31 bosku. Ini dia ditutup bosku. Ya, bisa kita saksikan bosku, para konten kreator sedang naik ke atas bukit melihat seperti apa kondisi bukitnya dan material batu dan tanah yang masih ada di bukit bosku. Dan seperti inilah penampakan bekas longsoran Jalan Nasional Batu Jomba bosku. Ini ditutup bosku dengan terpal bosku. Dan itu adalah Jalan Nasional Batu Jomba. Sementara yang pancang atau pemancangan paku bumi itu dibuat tepat di dekat tepi jurang Batu Jomba bosku. Ini penampakannya bosku. Dan ini ekskavator Vibro Hammer sudah terparkir mengarah ke Medan. Sepertinya ekskavator ini akan segera angkat cover dari Batu Jomba bosku. Penggantinya Borvel. Vibro Hammer akhirnya menyerah melakukan pemancangan paku bumi di Batu Jomba bosku. Ini dia bosku penampakan ekskavator Vibronya. Sudah ditutup dan sudah ada 1 minggu tidak beroperasi lagi. Informasinya menunggu Borvel, sementara Vibro akan dipulangkan bosku. Tapi kita tunggu dulu info-info selanjutnya bosku, karena kita akan dapat nanti setelah Borvel tiba di lokasi apakah Vibro masih bertahan atau Vibro
angkat cover dari Batu Jomba bosku. Dan itu adalah penampakan Jalan Nasional Batu Jomba bosku. Sampai hari ini tidak ada pemancangan paku bumi di Batu Jomba karena sudah 1 minggu Vibro Hammer tidak beroperasi dan akhirnya diparkir di bawah bosku. Kita lihat bosku, kita akan coba sepil sambil berjalan ke atas melihat kondisi Jalan Nasional Batu Jomba bosku. Itu dia bosku, bukit yang longsor pagi tadi terlihat dari sini bosku. Bukit ini masih mengancam bosku karena material longsoran belum seluruhnya turun bosku, masih tertahan di bukit pertama bosku. Itu dia bosku bukitnya. Ya bosku, seperti ini penampakannya bosku. Dan itu sebelah kanan lokasi pemancangan paku bumi bosku. Oke, harus lalu lintas sudah bisa 2 jalur bosku karena Vibro telah dibawa ke bawah bosku. Ya, seperti ini penampakan Bukit Batu Jomba bosku. Cuaca kembali mendung di Batu Jomba bosku. Dan apakah hujan deras akan terjadi di Batu Jomba bosku? Ya, hujan gerimis sudah turun bosku. Bosku, seperti ini penampakan arus lalu lintas di tanjakan Batu Jomba pada Rabu petang ini bosku. Mobil L300 muatan sayur tuh bosku. Ya, penampakan arus lalu lintas lagi bosku di tanjakan Batu Jomba. Oke bosku, sampai saat ini masih aman, sudah tidak hujan lagi di tanjakan Batu Jomba. Namun cuaca masih mendung, apakah malam nanti akan hujan? Semoga bukit ini tetap aman dan tidak berdampak pada pengendara bosku. Dan ini nampak penampakan bekas material longsoran bosku. Batunya besar-besar bosku. Ini akses Jalan Nasional Batu Jomba bosku.
Di depan kita ada mobil Hiace mencoba melintasi portal Batu Jombah. Berhasil, bosku. Berhasil, bosku. Iya, ada kendaraan pribadi sudah bisa juga jalur karena eskavator Fibro telah diturunkan ke bawah, bosku. Oke, bosku, sampai di sini dulu video saya kali ini terkait kondisi jalan ekstrim yang ada di wilayah Tapanuli Selatan. Dan jangan lupa like, share, dan komennya agar saya bisa terus mengupdate info terbaru kondisi perbaikan Jalan Nasional Batu Jombah. Oke, ini kendaraan pribadi mencoba melintasi portal Batu Jombah, bosku. Portalnya ini cukup portal termahal nih, bosku. Cukup mahal nih portalnya, bosku. Dari alat berat. Mana? Bang. Ya. Nah, ini dia, bosku. Dari Medan mau ke Serimpon tuh, bosku. Ya, Avanza kembali lagi. Kita lihat dulu apakah berhasil melintasi portal Batu Jombah atau tidak. Ini L300, bosku. Muatan sayur nih, bosku. Apakah berhasil melintasi portal? Oke, harus lalu lintas di Jalan Nasional Batu Jombah ini cukup ramai, bosku. Iya, sudah berhasil, bosku.